wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Sinta Ayuningrum, Saya Sirli Oktaviani. Saya Amel Paandena. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas Biokimia 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan, MSc PhD. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan protein dalam kehidupan sehari-hari. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Protein adalah makromolekul terpenting dalam sel hidup. Di dalam sel, terdapat ribuan jenis protein yang berbeda, masing-masing membawa fungsi spesifik yang ditentukan oleh gen yang sesuai. Oleh karena itu, protein bukan hanya merupakan makromolekul, tetapi juga amat bervariasi fungsinya. Protein makhluk hidup umumnya dibentuk oleh 20 jenis asam amino melalui ikatan kovalen atau ikatan peptida. Penggolongan protein. Protein dilihat dari fungsi biologisnya dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu 1. Enzim, 2. Protein transport, 3. Protein nutrien dan penyimpanan, 4. Protein kontraktil atau motil, 5. Protein struktural, 6. Protein pertahanan, 7. Protein pengatur. Protein dapat digolongkan berdasarkan bentuk, yaitu protein globular dan protein serabut. Protein globular memiliki rantai polipeptida yang berlipat-lipat berbentuk globular atau bulat yang padat. Protein globular umumnya larut dalam air, dan hampir semua enzim merupakan protein globular. Sedangkan protein serabut tidak larut dalam air, merupakan molekul serabut panjang dengan rantai polipeptida yang panjang pada satu sumbu dan tidak berlipat menjadi bentuk globular. Hampir semua protein serabut memberikan peranan struktural atau pelindung. Contoh protein serabut yaitu keratin pada rambut, fibroin pada wol, dan kolagen pada urat. Adapun sampel yang digunakan kali ini yaitu daging sapi, susu, tahu, roti gandum. Berikut prosedur atau cara kerja yang akan kita lakukan pada kali ini. Pertama, mencari sumber materi tentang protein. Kedua, mencari bahan atau sampel yang akan digunakan. Ketiga, bahan atau sampel yang telah didapat diamati dan direkam. Keempat, kemudian melakukan pengeditan hasil video dari bahan atau sampel serta membahas materi yang terkait dengan bahan atau sampel. Sampel yang pertama yaitu daging sapi. Konsumsi daging sapi sebagai sumber protein memiliki beberapa fungsi utama. Di antaranya adalah mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh, menjaga kesehatan kulit, memelihara sistem imun, serta berperan dalam proses metabolisme dan transportasi zat-zat penting dalam tubuh. Daging sapi juga merupakan sumber protein yang lengkap. Artinya mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Yang kedua, susu. Susu mengandung protein berkualitas tinggi, termasuk dua jenis utama yaitu kasein dan whey. Kasein merupakan protein lambat serap yang memberikan dukungan jangka panjang dalam pemeliharaan dan pertumbuhan jaringan otot. Sementara itu, whey memiliki kemampuan cepat diserap dan membantu pemulihan otot setelah aktivitas fisik. Fungsi utama protein dalam susu adalah mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Yang ketiga, tahu. Tahu adalah makanan yang terbuat dari hasil koagulasi protein kedelai dan memiliki peranan penting dalam menyediakan sumber protein bagi tubuh manusia. Albumin dan globulin adalah protein utama dalam tahu. Selain albumin dan globulin, tahu juga mengandung sejumlah protein lainnya dalam jumlah yang kecil seperti proalamin dan glutelin. Yang terakhir, roti gandum. Roti gandum yang terbuat dari tepung gandum utuh kaya akan protein nabati, terutama gluten yang merupakan salah satu jenis protein penting. Protein dalam roti gandum memiliki asam amino esensial yang mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh, menjaga kesehatan kulit, rambut, kuku, serta memainkan peran penting dalam fungsi sistem kekebalan tubuh. Sampel-sampel yang telah dibahas tadi telah teruji positif protein melalui uji Biuret dan uji Santo protein. Pada uji Biuret,
Sampel yang mengandung protein ditandai dengan terbentuknya warna ungu pada larutan sampel protein dikarenakan terbentuknya senyawa kompleks antara Cu2+ dan N dari molekul ikatan peptida, yaitu gugus peptida. Dan pada uji Santo protein, reaksi positif ditandai dengan terbentuknya gumpalan atau cincin berwarna kuning. Uji Santo protein sendiri bertujuan untuk uji kualitatif protein apakah mengandung gugus benzena atau tidak. Kesimpulan, protein makhluk hidup umumnya dibentuk oleh 20 jenis asam amino melalui ikatan kovalen atau ikatan peptida. Adapun beberapa contoh bahan pangan yang mengandung protein diantaranya daging sapi, susu, tahu, dan roti gandum. Untuk mengidentifikasi protein pada beberapa bahan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa uji, yaitu uji Biuret, uji Santo protein, dan uji koagulasi. Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.